Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang kelima ya di materi korosi dan pengendaliannya. Nah, ini akan melanjutkan materi yang ada di minggu yang keempat. Jadi nanti saudara perlu lihat lagi materi yang ada di minggu yang keempat supaya nanti pemahamannya lebih bisa nyambung begitu. Nah, di minggu kelima ini ada mestinya ada prakteknya, dipraktekkan sebagai bagian dari pemantapan pemahaman kita. Nah, di sini ada namanya lembar pengamatan. Ya, yang pertama ada lembar pengamatan pengukuran potensial elektroda. Apa harapannya dari sini? Ya, dari sini diharapkan bahwa mahasiswa itu mampu mengukur potensial logam tertentu terhadap elektroda referensi tertentu yang dipakai di dalam percobaan. Kedua, mahasiswa mau menyimpulkan logam mana yang lebih anodik atau katodik dibanding logam lain berdasarkan nilai potensial elektroda yang didapatkan dari pengukuran. Jadi artinya kita mencoba belajar eksperimental, karena dengan eksperimental itu nanti akan menguatkan bukti empirik teoritisnya. Nah, kalau teoritis sudah kita pelajari, ada hitung-hitungannya seperti apa. Nah, di sini dipraktekkan. Jadi saudara nanti akan menilai logam mana yang lebih anodik dan yang katodik berdasarkan data hasil eksperimental. Yang nomor 3, mampu menghitung potensial dari sel yang terbentuk dari dua elektroda yang telah diukur potensialnya di dalam elektrolit yang sama dengan elektrolit yang digunakan dalam pengukuran elektroda. Capaian ini diharapkan bisa didapatkan saat kita belajar praktek. Nah, di sini disediakan alat-alatnya, ada kupon tes. Kupon tes itu artinya lempengan sampel atau barang logam bisa terbuat dari seng, aluminium, kuningan, stainless steel, dan baja karbon. Kemudian bahan berikutnya adalah NaCl, natrium klorida. Kemudian berikutnya ada air, ada elektrolit. Elektrolitnya nanti dibuat dari campuran. Ya, kemudian ada avometer, kemudian wadah plastik. Pertama yang dilakukan adalah membuat larutan elektrolit. Elektrolitnya adalah NaCl. NaCl sebagai elektrolit 3,5%. Artinya kita akan buat larutan elektrolitnya 3,5% dengan menimbang NaCl 3,5 gram, kemudian ada 100 gram air larutan, ya airnya 100 gram, kemudian dicampur menjadi larutan elektrolit NaCl 3,5%. Jadi 3,5 per 100. Nah, kalau 5% ya berarti tinggal 5 gram per 100. Kemudian masukkan larutan ke dalam wadah plastik. Jadi larutan yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam wadah plastik. Ini elektrolitnya, ya air plus garam itu NaCl. Kemudian buat rangkaian seperti pada gambar. Ada gambar, di sini ada logam ya yang kemudian dihubungkan ke avometer, di sini ada elektroda acuan. Ini adalah rangkaian percobaan pengukuran potensial elektroda. Setelah itu ukurlah potensial untuk masing-masing elektroda kerja. Ingat, potensial yang terbaca dalam pengukuran ini merupakan potensial reduksi. Ya, reduksinya. Ya, tulis potensial elektroda tersebut dalam tabel. Misalkan dibuat tabel dulu.
Kalau aluminium, kemudian katodanya stainless steel, seng sama baja karbon, seng dengan kuningan. Nanti ketemu potensialnya berapa. Nah, berdasarkan nilai potensial yang ditemukan, buat kesimpulan kombinasi mana yang memiliki potensial serangan korosi galvanik paling besar. Ya, nanti diukur, didapatkan, kemudian dianalisa, dihitung. Nah, ini misalkan contoh gambar alat pengukuran potensial elektroda. Ya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya pengujian laju korosi dengan pencelupan. Ya, ini laju korosi. Tujuannya apa? Ya, kita bisa melakukan pengujian korosi logam dengan kehilangan berat. Kemudian mampu melakukan perhitungan beberapa satuan. Ya, dengan beberapa satuan. Misalkan ini berat nanti didapat, dirubah ke satuan yang lain. Mampu mengklasifikasikan rating logam berdasarkan laju korosi. Acuannya biasanya yang dipakai adalah ASTM G31. Ya, standar practice for laboratory immersion corrosion testing of metal. Nanti bisa dicari di Google, bisa ada itu. Kemudian ASTM G1 practice for preparing, cleaning, evaluating corrosion test specimen. Jadi dua ini sebagai acuan dalam melakukan pengujian korosi berdasarkan kehilangan berat. Saudara nanti kalau TA misalkan, ya acuan-acuan ini menjadi penting. Nah, alat dan bahan. Pertama ada bak plastik, kemudian sampel spesimen logam, ukurannya 25 kali 50, ya tebalnya 1,6 atau 3 mili boleh, ya terserah. 3 buah. Kemudian ada elektrolit, tali nilon plastik, jangan kawat ya, talinya nih senar boleh, timbangan elektrik yang sangat teliti, kertas abrasif ukuran 80 grit atau 120, kertas gosok, amplas, bahan kimia pembersih spesimen ya sesuai dengan spesimen yang diuji, kemudian sikat plastik, deterjen, aseton, alkohol, termometer, aerator, hanya bila disebutkan secara spesifik, ya stampingnya. Nah, pertama stampingnya bisa dilakukan misalkan dikodifikasi A, B, C atau 1, 2, 3. Ya, dengan stamping tadi, marker stamp, steel marker stamp. Kemudian hilangkan gemuk, ya. Kemudian lemak-lemak yang ada di permukaan spesimen dengan menggunakan sabun atau aseton atau alkohol. Bila terdapat oksida, lakukan pembersihan dengan larutan kimia. Misalkan dilihat di ASTM G1. Gosok dengan kertas abrasif ringan atau selure berisi abrasif yang sesuai grade 80 atau 120. Bagian tepi spesimen harus dikikir, ya, bagian tepi-tepinya diratakan, dikikir. Bersihkan dengan air sampai bekas kotoran hilang, lalu keringkan dengan hair dryer misalkan. Kemudian ukur dimensinya, dianjurkan dengan 3 angka signifikan, ketelitian 3, misalkan pakai jangka sorong ketelitian 0,01 misalkan, atau 0,001, ya. Timbang spesimen dianjurkan 5 angka signifikan, karena nanti kehilangan berat itu sangat apa ya, sangat krusial, maka harus menggunakan timbangan yang sangat teliti. Kemudian ikat spesimen dengan tali plastik, lalu masukkan ke dalam bak berisi elektrolit. Nah, volume elektrolit minimal 20 ml per cm
luas spesimen. Jadi saudara harus ngitung luas spesimennya. Luasnya berarti pada 6 permukaan. Ya, 6 permukaan. Ya, misalkan ada lubang, di lubangnya nanti dihitung juga. Yang penting semua luasan yang terpapar ke elektrolit. Misalkan pada sisi permukaan, lebar, tebal, dan lubang. Kemudian dalam satu wadah diisi 5 spesimen yang tidak boleh saling bersinggungan. Nah, pencelupan diatur hingga seluruh permukaan spesimen tercelup namun tidak menyentuh dasar bak. Ya, digantung, ya kemudian tetap semuanya tercelup, tidak boleh menyentuh bak. Catat mulai tanggalnya, jamnya saat mulai pencelupan, catat juga temperatur larutan. Misalkan kalau temperatur kamar nanti dicek pakai termometer atau termokopel bisa. Setelah seminggu, ya seminggu kurang lebih 168 jam, angkat spesimen dari bak dan lakukan pengamatan secara visual. Ya, pengamatan ini saudara harus lakukan misalkan di foto. Foto-foto itu penting untuk memberikan argumentasi, pelengkap data. Ya, dari foto-foto itu kemudian saudara catat perubahan yang terjadi. Misalkan durasi pencelupan yang umum 48, 168, 2 sampai 7 hari. Misalkan per 2 hari dilihat bisa. Ya, supaya nanti punya data-data yang sangat banyak yang memudahkan kita untuk menganalisa. Setelah itu dilakukan pembersihan spesimen. Nah, pada dasarnya terdapat 3 metode umum. Pembersihannya bisa mekanikal, disikat atau di ini, kemudian kimiawi dan elektrolit. Untuk minimalkan kesalahan dalam pengukuran massa yang hilang, maka lakukan berulang-ulang hingga diperoleh 2 garis AB dan BC. Ya, berulang-ulang sampai misalkan jumlah pembersihan ya ditimbang, pembersihan lagi timbang sampai ketemu data ya hampir stabil begitu ya, sehingga didapatkan titik inilah yang disebut dengan titik hilangnya massa benda karena korosi. Ya, kalau masih naik begini ya belum stabil berarti pembersihannya. Nah, misalkan di gambar ini ditunjukkan cara melakukan pembersihan. Pembersihan secara kimiawi dilakukan mencelupkan spesimen di dalam larutan bahan kimia tertentu sesuai dengan jenis logamnya. Bisa dilihat di aneks A1 standar G1. Nah, pembersihan kimiawi sering didahului dengan sikat ringan. Bukan dengan steel brush, tapi dengan sikat ya plastik itu. Atau pembersihan ultrasonik untuk membersihkan produk korosi yang tidak menempel dengan erat. Pembersihan intermittent removal spesimen dari larutan bersih dengan bantuan sikat atau ultrasonik bisa membantu membersihkan produk korosi yang melekat erat. Kemudian B, pembersihan elektrolit juga bisa dilakukan untuk menghilangkan produk korosi. Ya, larutan, waktu, temperatur, rapat arus yang diberikan, ya masing-masing jenis logam tertera pada aneks 2, A2 standar G1. Kemudian pembersihan elektrolit sering didahului dengan sikat dan ultrasonik. Pembersihan mekanik meliputi scraping, scrubbing, pembersihan ultrasonik, mechanical shocking, dan impact blasting. Contoh grid blasting, water jet blasting, dan lain-lain. Metode ini sering dilakukan untuk membersihkan spesimen produk korosi yang berat. Scrubbing dengan sikat non-metal dan mild abrasive distilled water juga bisa digunakan untuk menghilangkan produk korosi. Pembersihan mekanik yang terlalu keras bisa menimbulkan hilangnya logam induknya. Nah, kemudian setelah bersih dilakukan ya,
spesimen, kemudian dikeringkan dan ditimbang. Nah, setelah selesai penimbangan dilakukan perhitungan laju korosi dengan rumus ya seperti yang sudah kita pelajari. Corrosion rate sama dengan KWDAT. Nah, ini CR itu laju korosi atau corrosion rate, satuannya bisa tergantung macam-macam. K konstanta, nilai K tergantung pada satuan R yang dipilih. Lihat daftar. Nah, ini. Kemudian T waktu pencelupan. Ya, jam ya atau dibulatkan ke 0,01 jam terdekat. Luas permukaan tercelup ya dalam sentimeter persegi. Luas tercelup artinya luas permukaannya, bukan hanya satu sisi tapi ada 6 atau 7 sisi. Kalau 6 berarti atas, bawah, kiri, kanan, samping, sama permukaan lubangnya. W massa yang hilang ya dalam, kemudian density dalam gram per cc. Nah, ini daftar nilai K yang ada ya. Nah, kemudian berdasarkan laju korosi, maka ketahanan korosi logam bisa dikelompokkan sebagai berikut. Kalau CR-nya antara atau kurang dari 0,02 mm per year, ya itu artinya outstanding. Kalau 0,02 sampai 0,1 excellent. Nah, kemudian kalau 0,1 sampai 0,5 good, 0,5 sampai 1 fair, 1 sampai 5 poor, kemudian lebih dari 5 unacceptable, tidak diterima. Ini beberapa cara yang dilakukan. Kemudian ini resumenya. Ya, dari sini kita tahu bahwa korosi didefinisikan sebagai kerusakan mutu logam akibat reaksi dengan lingkungan. Korosi merupakan proses spontan, ya, karena tingkat energi logam umumnya lebih tinggi dari tingkat energi bijinya. Ya, energinya lebih besar. Terdapat heterogenitas tingkat energi di permukaan logam. Ada 4 komponen korosi, ini yang selalu penting. Ya, kalau salah satu tidak ada, tidak bisa terjadi korosi. Ada anoda, ada katoda. Ya, anoda terjadi reaksi oksidasi, katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian elektrolit cairan penghantar listrik, kontak listrik antara anoda dan katoda. Di 4 ini syarat terjadinya korosi. Kemudian laju korosi dipengaruhi oleh kondisi internal, faktor metalurgi, dan kondisi eksternal, lingkungan, termasuk kecepatan, temperatur, konsentrasi, pasangan galvanik. Kemudian kriteria reaksi elektrokimia spontan adalah perubahan energi bebas ya bernilai negatif atau potensialnya bernilai positif ya sesuai dengan persamaan delta G min N F kalikan delta E. Kemudian pada reaksi elektrokimia setengah sel yang paling aktif atau anodik atau negatif akan teroksidasi, sementara setengah sel yang paling positif akan mulai terreduksi. Korosi hanya terjadi jika arah reaksi spontan mengindikasikan oksidasi logam. Kemudian ada deret volta atau deret galvanik, data memuat potensial elektroda yang nilainya merupakan potensial reduksi. Ya, ingat nih, hati-hati. Ya, terkorosi adalah reaksi oksidasi karena terjadi di anoda. Berarti kalau merubahnya nanti akan berubah tanda potensialnya. Nah, kemudian korosi hanya terjadi jika arah reaksi spontan mengindikasikan oksidasi. Nah, jadi di deret volta itu adalah reaksi reduksi, tapi nanti korupsi yang terjadi itu adalah oksidasi. Nah, deret volta atau deret galvanik, ya data memuat potensial elektroda yang nilainya merupakan potensial reduksi. Ini perhatikan nih, nomor 8 sama nomor 7.
Semakin negatif potensial elektroda, berarti logam semakin anodik. Semakin positif berarti logam semakin katodik. Kemudian persamaan Nernst ya digunakan untuk menghitung potensial sel pada kondisi non standar. Ini rumusnya delta E 0 plus 0,0519 log A reaktan dibagi A produk. Kemudian diagram Purbeck menunjukkan kondisi yang stabil pada ring potensial pH tertentu. Polarisasi overvoltage, perubahan potensial elektroda karena adanya arus neto. Polarisasi aktivasi adalah reaksi kimia yang dikendalikan oleh tahap reaksi yang paling lambat. Ya, aktivasi reaksi kimia yang dikendalikan oleh tahap reaksi yang paling lambat. Ya, kalau polarisasi atau overvoltage, perubahan potensial elektroda karena adanya arus neto. Kalau polarisasi aktivasi, ya, karena adanya reaksi paling lambat. Polarisasi konsentrasi, reaksi kimia yang dipengaruhi oleh konsentrasi ion di sekitar permukaan logam. Karena konsentrasi ini adalah dipengaruhi oleh konsentrasi ion. Kalau polarisasi aktivasi karena dikendalikan oleh reaksi yang paling lambat. Laju korosi corrosion rate bisa dihitung. Ya, ini beberapa rumus yang bisa dipakai. Ya, misalkan berdasarkan data kehilangan massa yang umum atau berdasarkan data arus korosi. K1 I-core EW per rho. Nah, kalau pasivasi didefinisikan sebagai hilangnya keaktifan kimia pada lingkungan tertentu. Nah, ini beberapa referensi yang bisa diacu kalau kita mau mempelajari lebih dalam tentang korosi. Ya, saya pikir itu semoga bermanfaat dan saudara ulang-ulang. Kalau perlu saudara praktekkan atau saya berharap karena ini penting, maka saudara cari referensi di Google atau di YouTube yang berkaitan dengan tema kita, pembahasan tentang potensial yang akan menjadikan saudara lebih memahami dari kalkulasi data yang ada. Ya, saya berharap nanti ada saudara cari ya model praktikum yang pertama praktikum pengukuran potensial sel, yang kedua praktikum pengukuran laju korosi. Sehingga dengan begitu saudara akan memahami walaupun tidak praktek, tapi saudara sudah melakukan pencarian dalam bentuk data-data yang ada di Google, baik dari hasil penelitian atau data-data hasil percobaan kampus lain, saudara boleh lakukan. Setelah itu nanti saudara coba lakukan pembuatan data dengan bentuk tabulasi seperti tadi. Kemudian nanti dari hasil tabulasi saudara lakukan pengukuran seperti yang diminta. Misalkan yang paling korosi yang mana, ini yang mana, laju korosi ini berapa, dan sebagainya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, ya, selamat belajar. Semoga dimudahkan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.